Hai Beauty, kembali lagi bersama aku Kesha dari Salon Beauty Cutie. Di sini aku akan nemenin kalian buat bahas topik yang kayaknya nih udah jadi keresahan para manusia, apalagi kalau bukan rambut rontok. Tapi di sini aku nggak sendirian guys, tenang, karena aku ditemenin sama kakak-kakak cantik dan kece banget. Boleh dong kak, kenalin diri kakak. Halo, nama aku Elsa. Ni hao, aku Aurel. Annyeong Beauty, Siskaisir. Hai, aku Nela. Hai, aku Amara. Wih, kece-kece banget nih guys, kakak-kakaknya. Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita mau ngasih informasi, edukasi, tips buat kalian yang lagi ngalamin rambut rontok. Aku persilahkan ke Kak Nela buat jelasin tentang rambut rontok. Terima kasih Kak Kesia. Oke teman-teman, di sini aku akan mengawali informasi-informasinya tentang rambut rontok. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rambut itu merupakan mahkota bagi kita cewek-cewek nih. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat rambut kita dengan baik supaya stay beauty and healthy. Nah, untuk rambut sehat sendiri itu ciri-cirinya adalah tebal, hitam, berkilau, tidak kusut, dan tidak rontok. Nah, sebenarnya rambut rontok itu apa sih? Jadi, rambut rontok itu merupakan kelainan di mana jumlah rambut lebih sedikit atau terlepas lebih banyak dari normal. Untuk normalnya itu rambut kepala terlepas sebanyak 80 sampai 120 helai per hari. Nah, kalau misalnya teman-teman setiap harinya jumlah yang rontoknya itu 120 helai lebih, berarti itu teman-teman sudah mengalami rambut rontok dan harus segera diatasi. Kayak gitu Kak Kezia. Oke, bener banget sih kata Kak Nela kalau rambut kita itu ibarat mahkota yang bisa bikin kita percaya diri. Jadi apa nih Kak penyebab rambut rontok? Wah, kalau untuk penyebab itu banyak banget hal yang bisa menyebabkan rambut rontok. Yang pertama, karena akar rambut yang tidak kuat. Jadi misalnya teman-teman nyisir rambut, sekali nyisir itu banyak banget tuh rambutnya yang turun, yang rontok. Itu artinya akar rambut teman-teman tidak kuat sehingga mudah rontok. Terus yang kedua, karena nutrisi. Jadi teman-teman itu kekurangan beberapa jenis nutrisi yang mempengaruhi kerontokan, yang menyebabkan kerontokan rambut. Lalu yang ketiga itu adalah stres. Hati-hati loh teman-teman, kalau misalnya teman-teman stres itu bisa menyebabkan kerontokan pada rambut kalian kayak gitu. Lalu yang keempat itu adalah karena hormon. Yang kelima karena efek samping obat tertentu dan yang keenam itu karena kehamilan. Kayak gitu, Kak. Wah, makasih Kak Nela buat infonya. Terus ada nggak sih Kak kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya sering kita lakuin nih, tapi ternyata itu bisa buat rambut kita jadi rontok. Ada nggak sih Kak? Nah, ternyata nih beauty-beauty sekalian, saat kita itu sebagai perempuan biasanya ingin tampil terlalu cetar gitu ya, kayak rambutnya harus stay on terus. Bener Kan kita sering banget. nyatok atau pakai hair dryer kan, ternyata menggunakan styling tool itu bisa menyebabkan rambut kita rontok. Oleh karena itu, teman-teman lebih baik untuk mengurangi ya penggunaannya jangan terlalu sering. Lalu yang kedua itu adalah stres atau banyak pikiran nih. Nah, biasanya kan kita sebagai muda-mudi yang dilema akan hidup, yang rasa paling struggle di hidup itu kan banyak pikiran atau stres kan. Nah, itu teman-teman juga bisa menghindari hal itu dengan cara teman-teman mungkin bisa healing atau bisa nonton Netflix mungkin atau nonton seri-series lainnya kayak gitu ya. Terus juga yang ketiga ada jarang atau terlalu sering keramas. Nah, ternyata keramas terlalu jarang itu nggak boleh, terlalu sering juga nggak boleh teman-teman. Jadi harus pas-pas aja. Nah, biasanya yang dianjurkan itu adalah 2 sampai 3 hari sekali. Lalu yang keempat dan kelima ini berhubungan dengan rambut basah, yaitu saat rambut basah, kita itu sebisa mungkin menghindari untuk menggosok rambut dengan handuk dan juga menyisir rambut. Karena ternyata rambut basah itu ternyata rapuh loh Kak Kesya. Jadi bisa mungkin Hmm. dibiarin aja gitu, tunggu agak kering baru deh kita sisir rambutnya biar rapi. Seperti itu. Tuh guys, dengerin apa yang udah disebutin sama Kak Oral tadi. Jadi mulai sekarang kebiasaan-kebiasaan yang tadi tuh harus dihindari ya guys. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, ada nggak sih cara mengatasi rambut rontok? Ada dong, Kak. Nah, sekarang giliran aku nih. Ini aku mau berbagi tips dalam merawat rambut rontok. Yang pertama, itu merapikan rambut dengan lembut. Akhir-akhir ini kan cuaca kayaknya lagi panas-panasnya nih. Nah, biasanya kalau lagi gerah, kita sering tuh mengikat atau mengepang rambut. Dan ternyata kalau terlalu kencang dalam mengikat dan mengepang rambut, itu bisa menyebabkan akar rambutnya menjadi mudah tertarik, terus malah rontok. Maka dari itu, kalau kunci rambut atau kepang rambut, jangan kencang-kencang ya, beauty. Lalu tips yang kedua, itu jaga pola hidup sehat. Tahu nggak sih kalau kurang gizi, anemia, atau kurang darah ternyata bisa menyebabkan rambut kita rontok.
Nah, makanya coba deh mulai hidup sehat, seperti olahraga yang rutin, serta tidur yang cukup agar rambut kita tetap sehat. Lalu tips yang terakhir dari aku, itu mencukupi asupan nutrisi. Ternyata nutrisi juga berperan penting loh. Jadi kita bisa nih mengonsumsi telur dan juga ikan salmon agar kulit kepala menjadi lebih sehat serta rambut tumbuh kuat dan berkilau. Gitu teman-teman tips dari aku dalam merawat rambut rontok. Wah, makasih infonya Kak Elsa. Kalau perawatan rambut pakai bahan alami itu ada nggak ya, Kak? Ada dong Kak Kesia. Nah, ternyata teman-teman banyak banget bahan-bahan alami di sekeliling kita yang tanpa kita sadari nih, ternyata bisa mengatasi permasalahan rambut rontok ini. Di antaranya ada kemiri, yogurt, sari lemon, minyak zaitun, lidah buaya, madu, green tea, dan seledri. Nah, bahan-bahan alami ini mengandung sejumlah zat kimia yang berkhasiat untuk menyuburkan rambut, menghitamkan rambut, dan merangsang pertumbuhan rambut. Teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan alami ini dengan cara mengoleskannya ke rambut, kemudian bisa dipijat dan didiamkan hingga 30 menit. Nah, teman-teman setelah itu bisa bilas dengan air biasa atau menggunakan shampoo. Untuk pemakaiannya, teman-teman bisa menggunakan 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Begitu teman-teman, selamat mencoba. Semoga bisa mengatasi permasalahan rambut rontok teman-teman. Wih, baik juga ya. Ternyata bahan-bahan alami yang bisa kita gunain buat merawat rambut. Nah, aku mau tanya nih sama kakak. Ada nggak sih, Kak, rekomendasi produk buat rambut kita biar nggak gampang rontok? Ada dong pastinya Kak Keisha. Jadi yang paling pertama dan utama itu adalah sampo. Jadi sebelum teman-teman beli sampo itu teman-teman harus menyesuaikan dulu dengan kondisi rambut teman-teman. Nah, jadi di sini karena kita bahas rambut rontok, jadi saya ada beberapa nih ingredients yang cocok untuk rambut rontok. Jadi yang pertama itu ada provitamin, keratin amino acid, bahan bioaktif, sunflower seed oil, dan grape seed oil. Oh, gitu. Nah, Kak, kalau misalnya pakai sampo aja tuh cukup nggak sih buat ngatasin rambut rontok? Kalau sampo aja itu nggak cukup Kak Kes ya untuk ngatasin rambut rontok ya. Jadi dia tuh butuh beberapa temennya nih untuk ngatasin rambut rontok. Yang pertama itu ada hair mask. Nah, hair mask sendiri ini untuk lembapin dan nutrisi rambut. Kemudian ada conditioner, ini untuk supaya mempertahankan rambut itu tetap lembab. Kemudian ada hair tonic. Nah, hair tonic ini bisa dipakai setelah keramas pada saat rambut setengah basah. Ini untuk menstimulasi pada folikel rambut. Kemudian ada hair serum. Nah, ini fungsinya untuk melindungi serat rambut dan menghaluskan rambut yang kusut. Dan yang terakhir ada hair vitamin. Ini untuk membantu meningkatkan pertumbuhan rambut karena banyak rambut yang rontok. Gitu, Kak Kes. Wah, banyak banget ya informasi-informasi yang kakaknya tadi udah bagi. Nah, tadi kan kakaknya juga udah ngasih rekomendasi produk nih buat perawatan rambut beauty-beauty biar rambutnya bisa shining, shimmering, splendid, dan yang pastinya nggak rontok lagi. Kayaknya informasi dari kakak-kakak tadi udah cukup jelas kan ya? Oke, kalau udah, aku mau ngucapin makasih banyak nih buat kakak kece dan cantik yang udah baik hati dan bersedia ngasih informasi yang berguna banget nih buat ngatasin keresahan kalian semua tentang rambut rontok. Teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa banget loh drop pertanyaannya di kolom komentar nanti, akan kami bantu jawab. Oke guys, di sini aku mewakili kakak-kakak juga mau pamit undur diri ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar banyak orang yang nggak ngeluh rambutnya rontok lagi. Oke teman-teman, see you, thank you, dan bye-bye.